Stonehenge. Namanya saja sudah membangkitkan rasa misteri. Bayangan ritual kuno dan bisikan pengetahuan yang terlupakan langsung muncul di benak kita. Berdiri tegak di padang rumput Salisbury Plain yang luas di Wiltshire, Inggris, monumen penuh teka-teki ini telah memikat imajinasi orang selama berabad-abad. Batu-batu raksasanya yang tersusun dalam pola melingkar seolah membisikkan kisah-kisah dari masa lalu yang jauh. Apa tujuan dari struktur megalitik ini? Siapakah orang-orang yang mendirikan batu-batu besar ini, dan ritual apa yang mereka lakukan di dalam lingkaran batu tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah bergema selama berabad-abad, menginspirasi banyak teori dan memicu rasa penasaran yang tak ada habisnya. Stonehenge berdiri sebagai bukti kecerdikan dan kepercayaan spiritual nenek moyang kita, sebuah teka-teki abadi yang terus mengundang kita untuk mengungkap rahasianya. Kisah Stonehenge panjang dan rumit mencakup ribuan tahun. Pembangunannya dimulai sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, selama periode Neolitikum. Nenek moyang kita menyeret batu-batu besar, beberapa berbobot hingga 50 ton, dari tambang yang jauh. Monumen ini berkembang melalui beberapa fase konstruksi dan rekonstruksi. Struktur pertama adalah lingkaran tanah sederhana, diikuti dengan batu-batu sarsen yang ikonis. Batu-batu ini disusun melingkar, beberapa ditutup dengan batu ambang horizontal. Penambahan selanjutnya sub batu-batu biru yang diangkut dari perbukitan Preseli di Wales. Tujuan sebenarnya dari Stonehenge tetap diselimuti misteri, menjadi subjek banyak perdebatan dan spekulasi. Sejumlah teori telah diajukan menawarkan gambaran tentang kepercayaan dan praktik orang-orang yang membangun situs ini. Satu teori menunjukkan bahwa Stonehenge berfungsi sebagai kuil untuk menyembah dewa-dewa dan melakukan ritual. Penyelarasan batu-batu dengan peristiwa matahari dan bulan menunjukkan bahwa Stonehenge mungkin juga berfungsi sebagai observatorium astronomi. Mungkinkah situs kuno ini digunakan untuk melacak pergerakan benda-benda langit? Investigasi arkeologi terbaru di sekitar Stonehenge telah menghasilkan wawasan baru yang menarik tentang kehidupan orang-orang yang tinggal dan bekerja di lanskap kuno ini. Penggalian telah menemukan bukti permukiman yang ramai di dekat Durrington Walls, menunjukkan bahwa Stonehenge bukanlah monumen yang terisolasi, melainkan bagian dari lanskap ritual yang jauh lebih besar. Penemuan pecahan tembikar, tulang hewan, dan peralatan melukiskan gambaran yang jelas tentang kehidupan sehari-hari selama periode Neolitikum. Analisis artefak ini telah memberikan informasi berharga tentang pola makan, struktur sosial, dan jaringan perdagangan komunitas kuno ini. Penemuan proyek lanskap tersembunyi Stonehenge telah mengungkapkan gambaran yang lebih kompleks tentang daerah sekitarnya, dengan bukti banyak monumen lain, gundukan pemakaman, dan jalan setapak. Temuan ini menunjukkan bahwa Stonehenge hanyalah satu elemen dalam lanskap suci yang luas dan saling berhubungan, tempat yang memiliki makna spiritual dan budaya yang sangat besar. Salah satu aspek Stonehenge yang paling menarik adalah keberpihakannya dengan titik balik matahari. Titik-titik dalam setahun ketika matahari mencapai titik tertinggi dan terendahnya di langit. Saat fajar pada titik balik matahari musim panas, hari terpanjang dalam setahun, matahari terbit tampak sejajar sempurna dengan Hillstone, sebuah batu tunggal yang berdiri di luar lingkaran utama. Penyelarasan langit ini telah membuat banyak orang percaya bahwa Stonehenge memainkan peran penting dalam penunjuk waktu kuno dan perayaan musim. Titik balik matahari musim dingin, hari terpendek dalam setahun, juga ditandai dengan keberpihakan khusus di Stonehenge, dengan matahari terbenam membingkai monumen dengan cara tertentu. Peristiwa langit ini akan memiliki makna yang besar bagi orang-orang Inggris Neolitikum, yang gangsvoerd koning Fijgwillig, oder Suntes from Hipsifge. Selama berabad-abad, Stonehenge telah terjalin dengan permadani mitos dan legenda yang kaya.
Satu kisah abadi mengaitkan pembangunan monumen tersebut dengan Merlin, penyihir legendaris dari legenda Arthurian. Menurut mitos ini, Merlin secara ajaib memindahkan batu-batu dari Irlandia, tempat mereka telah dirakit oleh para raksasa, ke lokasi mereka saat ini di Salisbury Plain. Legenda populer lainnya mengaitkan Stonehenge dengan pemerintahan Raja Arthur, mengklaim bahwa monumen tersebut berfungsi sebagai tempat pemakaman para ksatria yang gugur. Kisah-kisah ini yang diturunkan dari generasi ke generasi mencerminkan kekuatan abadi Stonehenge untuk menangkap imajinasi dan menginspirasi keajaiban. Meskipun cerita-cerita ini mungkin berakar dari fantasi, mereka menyoroti daya pikat abadi dari situs kuno ini, tempat di mana sejarah, mitos, dan imajinasi bertemu. Saat ini, Stonehenge berdiri sebagai salah satu landmark paling ikonik di dunia, situs warisan dunia UNESCO yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia berduyun-duyun ke situs kuno ini, berusaha untuk terhubung dengan masa lalu dan mengalami misteri Stonehenge secara langsung. Upaya pelestarian sedang dilakukan untuk melindungi monumen yang rapuh ini untuk generasi mendatang, memastikan bahwa warisan keajaiban dan intriknya akan bertahan. Lanskap sekitarnya yang dulunya dipenuhi dengan struktur militer telah dikembalikan ke kejayaannya sebelumnya, memungkinkan pengunjung untuk mengalami Stonehenge dalam suasana yang membangkitkan masa lalunya yang kuno. Saat kita memandangi batu-batu Stonehenge yang sunyi, kita diingatkan akan kekuatan abadi jiwa manusia untuk menciptakan, untuk percaya, dan untuk meninggalkan jejak yang tak terlukan di dunia.